Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat? Ziarah ke makam Nabi sudah, tawafnya sudah, sa'inya sudah, potong rambutnya sudah, belanjanya jangan ditanya lagi. Lengkap, komplit perjalanan ini. Tak ada yang bisa kita ucapkan untuk membalas nikmat Allah ini kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitulah hebatnya Allah, nikmatnya dari Dia. Cara membalas ucapan nikmat itu pun Dia juga yang mengajarkan. Makanya tidak ada ucapan yang paling hebat selain Alhamdulillah. Kalau tidak diucapkan oleh khatib pada khutbah Jumat, batal sholat Jumat. Kalau tidak diucapkan oleh imam saat sholat, batal sholat. Kalau tidak diucapkan dalam majlis, kullu amrin zibalin walam yubda bihamdillah fahuwa aqta. Setiap majlis kalau tidak diucapkan Alhamdulillah, maka majlis itu menjadi majlis bangkai, busuk, berbau, putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita berselawat kepada Nabi, karena dengan selawat itulah kita dapat masuk ke dalam surga. Dengan selawat itu kita orang pertama kali yang diberikan syafaat. Aqrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya dengan Nabi, maka orang yang paling banyak berselawat Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di hadapan kita ada dari ujung Ustadz Zamroni dari Travel Labbaika, ada Ustadz Dr. Zulfadli, beliau koordinator ibadah umroh kita. Kemudian dari Kementerian Pariwisata Pemerintah Saudi Arabia, Mudir Sayyidul Mudir, natasyarrafu bihadhihi al-istiqbal bihadzal istiqbal al-har. Jazakumullahu khairul jaza, jazakumullah ahsanallahu ilaikum, katsarallahu amsalak. Ada bersama kita Ustaz Fauzan dari Travel PDA. Mudah-mudahan jerih payah mereka, setiap tetes peluh keringat mereka dirubah menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dalam perjalanan tadi merasa lelah, capek, itu pasti. Karena kita dalam perjalanan lebih 1 jam. Tadi begitu tidak lama keluar dari kota Makkah, saya lihat di samping 92 km sudah berjalan. Artinya perjalanan kita lebih 92 km, lebih kurang sekian kilometer. Perjalanan yang sedemikian jauh, letih, walaupun kita naik mobil. Bayangkan Nabi Muhammad SAW dulu, beliau kemari berjalan kaki. Kalau ada yang mau napak tilas, Ustaz Somad, ajak kami napak tilas sejarah Nabi ke Taif, kami ingin perjuangan Nabi. Siap, tahun depan jalan kaki. Kenapa Nabi SAW kemari berjalan kaki? Ibu, bapak, 10 menit lagi masuk waktu zuhur, jangan risau. Kita nanti sholat zuhurnya di jamak takhir dengan asar di Masjid Ibnu Abbas. Memangnya kita sudah boleh qasar Pak Ustadz? Jamak qasar boleh 89 km. Sedangkan kita sudah lewat batas qasar. Jadi nanti kita sholat zuhur asar jamak qasar. Yang risau dengan sholat, jangan risau, bisa di jamak qasar. Makan yang tak bisa di jamak qasar. Bisa kita lanjutkan? Kenapa Nabi ke Taif jalan kaki? Karena kalau dia naik onta, naik kuda, naik keledai, pasti orang kafir musyrik Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan
curiga dan akan menangkap, karena mereka sudah mengawasi. Nabi sudah berdakwah selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini Nabi dianggap sudah mengganggu stabilitas keamanan kota Makkah. Dulu mereka berkuasa hebat, tiba-tiba Nabi mengajarkan persamaan. La farqa bainal arabi wal ajam wa la farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara orang kulit putih dengan kulit hitam. Dulu yang Arab kafir Quraisy gagah perkasa, tiba-tiba Nabi mengatakan yang berkulit hitam itu sama mulianya. Maka itu sudah mengganggu mereka. Nabi melarang mungkar, Nabi melarang zalim, maka mereka menganggap ini mengganggu. Orang ini mesti diawasi, mesti dibunuh. Kalau sekarang ini orang radikal nih, maka dia tidak boleh, dengan macam-macam dia keluar. Kalau sampai Nabi naik kuda, mereka tahu, wah ini. Maka Nabi tidak pergi ke Taif naik onta, naik kuda, naik keledai, tapi berjalan kaki. Siapa yang menemani dia? Yang menemani dia adalah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Ada sahabat namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu penterjemah Nabi, translator Nabi. Kalau ada surat-surat orang Yahudi yang sampai ke Nabi diterjemahkan oleh Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit nanti berperang. Berperannya dia nanti di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, penyusun Al-Quran pada masa Abu Bakar. Yang sekarang yang menemani Nabi ini namanya Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Sahabat Nabi yang namanya ada dalam Al-Quran, Zaid bin Harithah. Abu Bakar Siddiq ada namanya dalam Quran, tapi tidak disebutkan secara eksplisit. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika dia berdua dengan sahabatnya dan dia berkata kepada sahabatnya itu, janganlah engkau takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Siapa yang dimaksud bersama Nabi waktu itu? Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah, Abu Bakar Siddiq, tapi tidak disebutkan nama. Sedangkan Zaid ini disebutkan nama. Falamma qada Zaidun watara zawwajnakaha. Ketika selesai masa iddah cerai Zaid dengan Zainab binti Jahsh, maka aku nikahkan engkau hai Muhammad dengan dia. Nama Zaid disebut radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita di Taif tak bertemu, dipertemukan Allah di surga Jannatul Firdaus bersama sahabat-sahabat Nabi. Berjalan kakilah Nabi kemari dan menetap di sini. Sampai di sini, kenapa Nabi? Untuk apa dia pergi ke Taif ini? Karena orang Makkah ini sudah cukup risau. Dakwah ditolak di mana-mana. Embargo terjadi luar biasa. Biasanya kalau kita dalam keadaan sulit, kita susah mengadu ke ibu. Nabi tidak punya ibu. Ibunya sudah meninggal dunia ketika dia berusia 4, 5, 6 tahun. Mengadu ke ayah. Ayah dia tidak punya. 2 tahun dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia. Saya mau ngetes masih fokus apa tidak. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah. Ketika 2 bulan dalam kandungan ibunya, tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Meninggal bapaknya Abdullah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dalam perjalanan dagang. Kisah itu diceritakan dalam syair yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Dalam syair Barzanji yang selalu dibaca ketika mengayun anak akan akikah, akan walimah nikah, diceritakan itu selalu. 2 bulan dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Lahir ke atas dunia, ibunya pula meninggal. Dibesarkan oleh kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun tak lama meninggal. Maka yang paling sayang kepada dia adalah pamannya. Siapa namanya? Abu Talib. Abu Talib pula meninggal dunia. Dulu mereka tidak berani mengganggu Nabi. Jangan ganggu Abu Talib, karena Abu Talib anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay yang pertama kali membangun Darun Nadwah, rumah yang paling besar, lembaga adat, tempat parlemen berkumpul di kota Makkah, itu dibangun oleh
Qusay. Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay keturunan dari Adnan, Anan keturunan dari Ismail, Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Bangsawan, tak ada yang berani mengganggu dia. Tapi begitu meninggal Abu Talib, satu benteng hilang. Ketika Nabi turun kedinginan dari Jabal Nur, siapa yang menyelimuti Nabi? Khadijah. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Tapi ternyata yang memberikan selimut, ketika Nabi SAW dituduh tukang sihir, siapa yang membangkitkan semangat dia? Khadijah. Khadijah dengan Abu Talib meninggal di tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian. Di bulan Syawal Nabi ke sini. Tak ada lagi tempat mengadu. Ayah tak ada, emak tak ada, kakek tak ada, paman tak ada, istri tak ada. Anaknya 3 orang laki-laki meninggal semuanya ketika Nabi masih hidup. Maka tak ada tempat mengadu. Mungkin agaknya orang Taif inilah menjadi pelipur lara. Agak-agaknya orang Taif inilah, karena Taif ini cuacanya lebih sejuk, Taif ini lebih subur. Sayur-sayur yang kita lihat segar itu datang dari Taif. Berharap kepada kebaikan kelembutan orang Taif, datanglah Nabi kemari dengan berjalan kaki. Nama sukunya Thaqif, nama kampungnya Taif. Nama kampungnya Taif, nama sukunya Thaqif. Jangan nanti pulang cerita di kampung, kami kemarin sampai ke Thaqif, nama sukunya Taif. Nama kampungnya Taif, nama sukunya Thaqif. Hanya tinggal satu harapan. Ayah tak ada, ibu tak ada, anak tak ada, istri tak ada, keluarga tak ada, paman tak ada, kakek tak ada. Satu-satunya yang mungkin membela adalah Taif, orang Thaqif. Ternyata orang Taif tidak menyambut dengan tala'al badru alaina. Orang Taif tidak menyambut dengan marhaban ya nurul aini. Orang Taif tidak menyambut dengan marhaban jaddal Husaini. Apa yang mereka sambutkan untuk Nabi SAW? Mereka lempar dengan batu, kayu, tolang onta, basah terompah Nabi, basah sendal Nabi. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kaki luka, biasanya kalau orang melempar yang pecah itu apa? Pelipis. Yang pecah itu kepala. Kalau sampai kaki pun berdarah, itu lemparannya sudah luar biasa. Maka saat Nabi lari dari lemparan itu, berhentilah dia dari sebalik bukit, mengadulah dia kepada Allah. Apa kata dia? Ilaika asku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahan diriku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, aku lemah di atas manusia, tak ada tempatku mengadu lagi ya Allah. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah satu-satunya Tuhan yang menolong orang yang lemah, dan seterusnya. Mengadu dia kepada Allah. Saat itu juga datang malakul jibal, malaikat jibal bukit, malaikat penjaga bukit datang menghampiri Nabi SAW. Apa kata malaikat itu? Tunjukkan mana bukit yang paling besar di jazirah Arab ini, hai Muhammad, akan kutimpakan kepada orang Taif ini rata mereka dengan tanah. Andai kitalah yang jadi nabi waktu itu, andai sayalah yang jadi posisi waktu itu, tinggal sebatang kara, dakwah ditolak orang, mau berdakwah di sini ditangkap, mau berdakwah di sini di ini, mau dibuka internet dibully. Tiba-tiba kaki sedang berdarah, datang malaikat penjaga bukit. Hai Abdul Somad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, biar kutimpakan mereka kepada penduduk yang membuli, mengusir kau itu. Maka langsung saya ambil pena, saya catat Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Sibaya. Ini cabutkan, ratakan mereka semua dengan tanah. Tapi apa doa Nabi waktu itu? Apa jawab Nabi waktu itu kepada malaikat penjaga bukit? Apa kata dia? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah,
keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan menyembah engkau dan tidak akan mempersekutukan engkau dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan Allah. Sekarang Taif ini 100% muslim. Apa takbir-takbir? Pelajaran yang mau kita ambil dari sini apa? Sesakit hati apapun kita, tetap kita doakan. Jadi orang yang ngejek-ngejek Ustaz di internet, yang bully-bully itu Ustaz doakan. Saya doakan, ya Allah, binalah mereka dalam iman dan Islam. Kalau tak mampu dibina dalam beberapa bulan ini, binasakan mereka, ya Allah. Saya doakan itu. Bapak, selama kita di Makkah, selama kita di Madinah, ada nggak mendoakan musuh-musuh Bapak? Ibu, selama di Makkah, selama di Madinah, ada tak mendoakan musuh-musuh ibu? Bagus, berarti Bapak dan Ibu tidak pernah punya musuh. Saya ketika masuk di Raudhah, saya sebutkan musuh saya itu namanya satu-satu. Saya bayangkan wajahnya. Berikan dia hidayah ya Allah. Matikan dia dalam iman dan Islam. Jadikan anak-anaknya penghafal Quran. Berikan dia istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lapangkan rezekinya biar supaya datang dia ke Baitullah. Tak sakit hati Ustaz, sakit, tapi mesti kita lawan. Karena saya yang akan berceramah. Tak mungkin saya ceramah, saya dendam kesumat. Nanti saya ceramah, marilah kita maafkan musuh-musuh kita. Marilah. Biasanya Ustaz sendiri, saya nggak bisa. Pelajaran pertama, jangan berharap kepada Saqif, jangan berharap kepada Taif, karena berharap kepada manusia pasti akan kecewa. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Jangan pernah berharap, karena akan melahirkan kekecewaan. Sudah bisa dibuat update status. Jangan pernah berharap pada manusia. Ini yang diajarkan Allah kepada Nabi SAW. Nabi tidak berharap kepada ayahnya, karena dia tak pernah melihat wajah ayahnya. Nabi tak pernah berharap kepada ibunya, karena dia tak sempat bermanja-manja. Nabi tak berharap Khadijah sudah mendahului dia. Dan Nabi tak berharap kepada Taif, Saqif, karena mereka melempar dia. Kakinya berdarah, terompah kayu yang dia pakai berdarah. Apa kata malaikat waktu itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah tapak kakimu itu menetes ke tanah, kuratakan Taif ini semuanya. Kalau sampai darah di kakimu itu menetes ke tanah, rata Taif ini semua, kata malaikat. Andai bapak waktu itu dikatakan malaikat, hai Abdul Somad, kalau sampai darah itu menetes ke tanah, terus gimana malaikat? Kuratakan udah. Langsung saya pijak-pijakkan ke tanah. Tak sampai darah menetes, ditahan Nabi. Karena kalau sampai menetes darahnya ke tanah, diratakan malaikat. Malaikat itu besar Pak Ustaz. Uli ajni'atim masna wa sulasa wa ruba'. Malaikat yang punya sayap 2, 3, 4. Dikepakkannya satu sayapnya ke timur sampai ke barat. Itulah makanya kalau malam Lailatul Qadar, paginya matahari redup. Ciri Lailatul Qadar, redup matahari subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kenapa redup matahari saat subuh? Karena cahaya matahari dikalahkan oleh cahaya-cahaya malaikat. Makanya Nabi tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk sempurna ketika di dunia. Karena kalau diperlihatkannya bentuk sempurna, tak muat dunia ini. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi melihat bentuk Jibril utuh sempurna
ketika Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha, karena di dunia ini tak muat. Jadi malaikat itu kalau mau meratakan di dunia ini sekali hembus saja habis. Gini kan sayapnya sekali selesai. Makanya yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh, yang sok-sok mantap, yang sok-sok keren, yang sok-sok hebat itu malaikat udah lama mau kata malaikat ini sikit aja kata. Tapi kata Allah, jangan, biarkan dulu dia bernafas dengan udaraku, dengan paru-paru yang kutitipkan padanya sampai dia beristighfar. Makanya doa Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, kalau kau mau azab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Tapi Allah itu apa? Rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku lebih mendahului murkaku. Allah punya rahmat, Rahman, Rahim, tapi Allah juga punya murka, Azizun Dzuntiqam, Maha kuasa untuk membalas dan menghukum. Tapi pertama kali kita buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan kalau pertama kali buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Udah rata semua dunia ini dengan tanah. Pelajaran pertama, jangan berharap pada manusia, akan kecewa. Pelajaran yang kedua, susah hati, berdarah kaki, tapi tetap saling mendoakan. Ini baru lapar dikit aja udah nggak mau mendoakan. Ustaz kok tahu kami lapar? Saya lebih lapar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti biasa, 60 menit. Yang pertama, jangan berharap pada manusia karena akan melahirkan kekecewaan. Yang kedua, semarah apapun kita, seemosi apapun kita, berdarah-darah pun kita, tapi tetap mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka berbuat salah itu karena tak tahu. Yang tak tahu kita kasih tahu. Sudah kita kasih tahu, tak juga dia mau tahu, mudah-mudahan Allah beritahu dia dengan rahmatnya. Yang ketiga, Nabi SAW bernaung, bersandar ke satu batu, bersandar ke batu. Orang kalau bersandar, duduk bersandar itu kan pakai siku kan, siku sandar. Ibu pakai siku kan, nah, pakai siku. Siku itu bahasa Arabnya ku, kaf, waw, ain, ku, apa namanya? Ku, bersandar di siku. Maka tempat dia bersandar pakai siku di batu itu, dibangunlah satu masjid namanya Masjid Ku. Makanya tadi saya tanya, Ustaz nanti kita habis ini dibawa mampir ke Masjid Ku? Iya, nanti ditunjukkan Masjid Ku. Tapi jangan bayangkan masjid yang besar sebesar Masjid Nabawi, kecil saja. Cuman beberapa kali terjadi pembakaran, penghancuran karena dianggap tempat-tempat ini menjadi sumber bid'ah, sumber takhayul, sumber khurafat. Orang mengusap-ngusap batunya. Jadi dilema juga memang pemerintah Saudi Arabia. Kalau dibangun, dibuatkan, nanti orang mengusap-ngusap. Nanti orang melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari syariat Islam. Kalau diratakan dengan tanah, hilang, berarti sudah menghilangkan situs sejarah. Sekarang saya tanya, gimana posisi apa yang Bapak Ibu lakukan seandainya Bapak Ibu diangkat menjadi Menteri Cagar Budaya? Kemarin waktu berkunjung ke sumur-sumur itu, saya tanya sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, ini kalau sumur ini digali lebih dalam, airnya keluar, ini orang nanti akan membuat perbuatan ulu, ekstrim, berlebih-lebihan dalam bersikap dalam agama. Tapi kalau sumur ini diratakan dengan tanah, sudah hilang satu situs sejarah. Jadi gimana sikap kita? Seandainya, maka yang jalan tengah win-win solutionnya adalah dipagar dengan pagar besi, jadi orang tetap melihat dari luar.
Dia mau melambai-lambai ke dalam, tak mungkin tangannya sampai kan. Tapi tempat sejarah tetap tidak akan hilang. Itu jalan tengah kalau mau mempertahankan situs-situs tempat sejarah. Jadi tidak dibangun masjid besar, hanya tempat beberapa meter kali meter di tepi jalan saja. Disitulah tempat Nabi duduk menanti. Tapi ada ustaz yang mengatakan itu katanya tempat tidak betul Pak Ustaz. Bagaimana mau mendustakan tempat itu padahal dia mutawatir, disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, disebutkan oleh para sejarawan dan para ahli hadis, bersilsilah terus turun. Tiba-tiba datang orang belakangan mengatakan, nggak ada itu, nggak bisa. Berarti kita sudah mendustakan sebagian sejarah. Tapi dia bukan bagian dari rukun iman. Jangan nanti pulang dari sini ditambah rukun iman 7. Tapi kita pelajaran mengambil iktibar pelajaran. Duduk Nabi. Lalu kemudian di dekat situ ada kebun anggur sedang berbuah. Yang punya kebun anggur ini 2 orang anak laki-laki Rabi'ah. Salah satunya namanya Atabah bin Rabi'ah. Dia punya budak. Bapak ibu tahu budak, hamba sahaya. Nama budaknya Addas, pakai ain, dal, alif, sin. Masih terbayang huruf-hurufnya? Ada juga sebagian orang, saya Pak Ustadz kalau udah saya pejamkan nggak nampak lagi huruf ain. Terus yang nampak apa? Ayam. Ada juga sebagian. Nama budaknya Addas. Kata si Atabah, Addas, ta'al, sini Addas. Ya. Diambilnya lah setangkai anggur. Kau kasih sama Muhammad. Rupanya sejahat-jahatnya kafir musyrik masih ada rahmah kasih sayang dalam hati. Nih kau kasih, kasihan nih. Datanglah si Addas membawa setangkai anggur tadi. Diberikannya lah ke Nabi SAW. Ketika Addas memberikan setangkai anggur itu, Nabi pun memetik anggur itu. Pas mau masuk ke dalam mulutnya, Nabi mengucapkan, apa diucapkan? Bismillah. Bismillah. Heran Addas, hadhil kalimah lam yakulha ahli hadhil balad. Kalimat bismillah ini tidak pernah diucapkan seluruh penduduk negeri ini. Tidak ada satupun orang Taif ini kalau mau makan menyebut nama Allah. Lalu kemudian Addas bertanya, kamu dari mana? Berarti bukan orang sini. Makanya nanti kalau ada yang pas makan nggak pakai bismillah, langsung aja, kamu dari mana? Pas dia makan satu anggur itu, bismillah. Addas heran, lam yakulha ahlu hadzal balad. Kalimat ini tidak pernah diucapkan satu orang pun di negeri ini. Berarti kau bukan dari sini, kau dari mana? Kata Nabi, aku dari Makkah. Lalu kemudian Nabi bertanya, kau dari mana? Kata Addas, aku dari Ninawi. Ninawi itu Irak. Lalu kata Nabi, qaryatu Yunus bin Matta. Kau datang dari Ninawi? Iya. Dari kampungnya Yunus bin Matta. Betul. Kata Nabi, Yunus bin Matta itu saudaraku. Kata Addas, dari mana kau kenal Yunus bin Matta? Yunus bin Matta Nabi wa ana Nabi, dan aku Nabi. Aku sama-sama Nabi dengan Yunus bin Matta. Fa akabba ala ra'sihi wa qabbala yadayhi wa rijlaihi. Saat itu juga Addas mencium kepala Nabi dan mencium tapak tangan Nabi dan mencium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung tak Addas. Satu kurma yang dia bawa bukan punya dia. Satu anggur yang dia bawa bukan milik dia, karena dia hanya tukang jaganya. Yang punya kebun anak Rabi'ah, Atabah dan saudaranya. Yang memberikannya dia juga. Tapi rupanya yang bertuah, lucky man, beruntung adalah Addas. Addas hanya membawa dan ngobrol. Ketika itu sadarlah dia ini bukan orang biasa dan dia adalah Nabi yang dinanti-nantikan.
Kira-kira kalau hanya dialog sependek itu, mungkinkah menyentuh hati? Tidak. Tapi Allah sudah berkata dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang dulu kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi Adas dia membaca Injil, dia membaca Taurat karena dia orang dari Irak dan dia tinggal di kampungnya Yunus bin Matta, salah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala, dan dia membaca dalam kitab-kitabnya ada nabi yang turun di jazirah Arab dan dia yakin akan bertemu. Pertemuan itu sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa dan Adas amat sangat diberikan Allah keutamaan, kemuliaan dari pertemuan singkat. Maka untuk mengabadikan tempat pertemuan itu berdirilah satu masjid, namanya Masjid Adas. 10 hari Nabi menetap di sini. Adas memberikan sebutir setangkai anggur, bisa mencium kepala Nabi, bisa mencium tapak tangan Nabi, bisa mencium kaki Nabi. Bapak ibu beli tiket sekian puluh juta, mau melihat makam Nabi pun tak bisa. Kira-kira mana yang beruntung, Adas atau kita? Kita lebih beruntung. Kenapa kita lebih beruntung? Karena kata Nabi, ada nanti di akhir zaman yang meminum air telagaku, setelah meminum air telagaku la yazma'u fiha abada. Dia tak akan haus untuk selamanya di padang mahsyar nanti. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarauni. Mereka tak pernah melihat aku, tak pernah memegang tanganku, tak pernah memandang wajahku, tapi mereka percaya kepada aku bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita masuk tak itu? Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan yang tak pernah melihat Nabi tapi beriman kepada Nabi. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu dalam hati berkata, oh Allah tak adil Pak Ustadz, coba saya yang jadi Adas waktu itu. Andai kita sejaman dengan Adas, boleh jadi kita tidak ikut geng Adas, boleh jadi kita ikut geng yang lempar pakai batu dan tulang onta itu. Kenapa saya tidak sezaman dengan Abu Bakar ya Allah? Jangan ngomong gitu, gak kuat kita. Boleh jadi kalau kita ikut sezaman dengan Abu Bakar Siddiq, boleh jadi kita tidak satu geng dengan Abu Bakar, boleh jadi kita satu geng dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Oleh sebab itu maka tidak ada cara lain kecuali husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pulanglah Nabi dari Taif. Dalam perjalanan pulang itu dia membaca Quran. Ketika dia sedang baca Quran, Nabi dapat wahyu. Itulah ayat, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Ya Muhammad, ada beberapa jin mendengar kau baca Quran. Apa kata jin itu ketika Nabi baca Quran? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengarkan bacaan Quran Muhammad itu amat sangat bagus. Jin, tempat Nabi baca Quran didengar oleh jin itu, didirikanlah masjid jin. Tapi ini sekedar sejarah aja. Jangan gua habis dari sini pergi ke masjid jin, lalu habis sholat, hai jin-jin, aku besok mau pulang, tolong ikut ya. Nah, apa pelajaran yang ketiga dari sini? Bahwa manusia menolakmu, tapi kalau Allah berkehendak, yang nampak menolak, makhluk yang tak tampak pun bisa mengikut. Satu kampung Taif tidak ada satu pun yang menyambut, yang merespon, yang mengikut. Justru yang merespon orang jauh dari Ninawi, Irak sana, yang mencium tangan Nabi. Tapi setelah pulang datang kabar gembira. Manusia tak ikut engkau tak apa-apa, tapi justru jin-jin ikut. Makanya jin terbagi dua, ada jin Islam, ada jin
Yang sebut jin kafir, jin non muslim. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Surat Al-Jin juz 29. Kami ini terbagi dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Siapa itu yang jin muslim? Taharrau rasyada, mereka selalu mencari kebenaran. Makanya sejak jin itu masuk Islam, Nabi mengatakan tidak boleh istinja pakai tulang. Ada tulang kering, diajarkan istinja pakai batu. Tiba-tiba karena batu nggak ada tulang. Tulang istinja nggak boleh. Kenapa tidak boleh istinja pakai tulang? Karena kata Nabi, innahu ta'amu ikhwanikum. Tulang adalah makanan jin. Makanya kalau habis makan sup tulang di dapur, cepat dibuang keluar. Nanti dia masuk makan di dapur. Dicucinya piring sekalian. Banyaklah sekarang jin mengganggu. Kenapa? Manusia ini sudah sangat dahsyat. Dulu orang dagingnya dimakan, tulangnya dibiarkan untuk jin. Sekarang banyak jin marah. Tulang pun kami nggak dapat lagi sekarang. Ya manusia sudah habis dibuat tasbih tulang onta, dibeli oleh jamaah Labbaika dan PDA. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yabulanna ahadukum fil juhri. Ada lubang tanah, tidak boleh buang air kecil kencing di lubang. Kenapa? Masakinul jin, karena lubang-lubang tanah itu tempat tinggalnya jin. Makanya banyak anak SMP, anak SMA yang kerasukan. Berapa banyak guru-guru SMP stres, dipanggil Ustadz Ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la jin, kenapa ganggu anak SMP? Karena di belakang SMP ada lubang, mereka kencing di sana. Kenapa mereka kencing di sana? Sekolah nggak buatkan WC. Marah jin-jin. Artinya apa? Islam tidak hanya mengajarkan kita tata krama, sopan santun, etika, moral, akhlakul karimah sesama manusia. Tidak hanya mengajarkan berperi kemanusiaan, tapi juga berperi kejinan. Ini ajaran luar biasa. Jangan putus asa tidak diikut manusia. Kalau Allah berkehendak, jin akan mengikut engkau. Makanya jangan heran kalau nanti ada ustadz-ustadz yang jamaahnya nggak banyak. Ustadz udah berapa lama ceramah di sini? Udah 10 tahun. Jamaahnya berapa? 3 orang aja. Saya, istri saya, anak saya, mertua saya. Terus jamaah yang lain jin alam ghaib semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi pun kembali ke Makkah. Tak berapa lama Nabi kembali ke Makkah, itulah suatu malam Nabi melihat turun Jibril alaihi salam. Fafaraja sadri, dibelahnya dadaku. Wa jaa bitistin min zahab, dia bawa satu mangkok terbuat dari emas. Mamlu'atun bil hikmati wal iman, isinya hikmah dan iman. Thumma ghasalahu bima'i zamzam, dibasuhnya jantungku dengan air zam-zam. Thumma atbaqahu, setelah itu dirapatkan kembali. Setelah itu barulah Nabi dibawa. Turunlah ayat Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil. Sudah jelas kronologis ceritanya. Meninggal istri, meninggal paman, susah hati, datang ke Taif, berharap disambut orang Taif, ternyata kaki berdarah. Lalu kemudian kembali jin-jin masuk Islam. Dan buah dari kesulitan, buah dari penderitaan itu adalah rupanya Allah mau mengangkat, melambungkan ke tempat yang paling tinggi. Kesimpulan pelajarannya, jangan stres, jangan susah hati, jangan putus asa. Apapun yang datang dalam kehidupan, setiap kau jatuh ke bawah, sesungguhnya kalau bersandar kepada Allah, Allah akan naikkan setinggi-tingginya, insya Allah. Setelah turun kewajiban sholat, Nabi pun pindah hijrah tahun ke-13 ke kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas.
Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihhu fid din, dalamkan ilmu agama Abdullah bin Abbas, wa'allimhu ta'wil, ajarkan dia tafsir Al-Quran. Maka sahabat Nabi yang paling banyak menafsirkan Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas banyak menafsirkan Quran. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, Abdullah bin Abbas pindah dari kota Madinah ke Taif dan meninggal di Taif, dimakamkan di Taif. Dan tempat beliau meninggal itu di sampingnya dibangunlah Masjid Abdullah bin, nanti kita akan sholat asar jamak qasar jamak takhir, namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Nabi punya sepupu namanya Ali bin Abi Thalib, yang juga menantu Nabi, suami Fatimah. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Hasan Husain. Hasan Husain punya saudara seayah, lain ibu, anak Ali, tapi ibunya bukan Fatimah, namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Makamnya juga di samping makam Abdullah bin Abbas, tapi makamnya di tembok tinggi, jadi kita tidak bisa melihat makamnya. Takut khawatir melakukan perbuatan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Di samping musalla an-nisa, masjid ada khusus tempat perempuan. Nah, di samping itu makam Abdullah bin Abbas. Ada ulama besar. Ulama besar ini datang dari negeri nun jauh di Asia Tenggara. Nama negeri itu Fatani. Bahasa Arabnya Fatani. Syekh Daud Fatani. Tulisan Latinnya Patani. Thailand Selatan. Ulama besar Syekh Daud Fatani, mursyid tarekat Sattariyah dari Syekh Abdullah Sattari India. Juga makamnya satu komplek dengan itu. Jadi ada tiga yang besar, Abdullah bin Abbas, Muhammad Al-Hanafiyah, dan Daud Al-Fatani. Begitulah sekelumit tentang Taif. Yang disampaikan Ustaz Abdul Somad ini hanya 0,01%. Adapun nanti ada ceramah tentang Taif dari mursyid, dari pembimbing, dari gaib. Dengarkan baik-baik, ambil hikmah pelajaran, direkam ataupun dicatat. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan membangkitkan semangat keislaman kita, insyaallah. Amin. Jalan-jalan kita adalah jalan-jalan, tapi di balik jalan-jalan itu ada ilmu pengetahuan, ada informasi. Dan yang paling penting, pulang dari sini, semangat Nabi ke Taif itu menjadi semangat kita pula kembali ke tanah air, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di majelis yang ramai ini, tempat qa'ah afrah untuk pesta nikah. Di depan itu ada tulisan nisa. Ini sebetulnya tempat perempuan. Jadi bapak-bapak statusnya numpang di sini. Karena orang Saudi Arabia tidak boleh satu majelis laki-laki dan perempuan. Perempuan di samping ke sini. Jadi mempelai laki-laki di sebelah, mempelai perempuan di sini. Kita diberikan dispensasi, bisa campur tapi tetap dipisah. Mana tahu nanti ada yang nanya foto, nanti ada yang nanya, Mbak ini acaranya di mana? Ada deh. Ini di Taif, di Qa'ah Afrah, tempat pesta. Di akhir majelis, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kehidupan kita berkah. Besok pagi sholat subuh, habis sholat subuh sarapan, habis itu siap-siap, habis itu ke masjid sholat duha, habis itu tawaf wada, habis sebagian kloter yang pulang, sebagian yang masih menunggu atau perjalanannya berbeda. Artinya apa? Inilah pertemuan kita terakhir, dan setelah ini kita tetap akan bertemu dalam doa. Satu-satunya yang membuat kita bertemu setelah ini hanya doa. Makanya mari kita sama-sama berdoa. Al-hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'a lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah.
wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupilah di hadapan manusia dan di hadapan-Mu ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sembuhkan, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab kubur, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat, maka berikanlah kemudahan ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal, yang berkah, usaha kami berikan keuntungan supaya kami bisa datang lagi berhaji dan berumrah ke Baitullah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak cucu keturunan kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Min hufazil Quran wal hafizat, menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Saat itu kami tak lagi ada di dunia, tapi kami bangga karena mereka berdoa di tengah malam melantunkan Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri ini, selamatkan kampung halaman kami dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari silap salah dan dosa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan.